萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Segel tangan mendarat di dada Yan Luotian saat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin dan buritan. Energi eksplosif yang megah, liar, tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, itu sepenuhnya dituangkan ke tubuh yang terakhir dari segala arah. Bang bang bang. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak energi yang menakutkan yang terlihat oleh mata telanjang bisa dilihat. Dua sosok manusia meletus dari titik intervensi sebelum diluncurkan secara liar ke arah yang berbeda. Wajah Yan Luotian menjadi sangat jelek saat segel itu menekan dadanya. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatan kelas Dou Huangnya untuk benar-benar melepaskan serangan teknik Dou yang sangat kuat. Meskipun ia tertangkap agak lengah, Yan Luotian masih seorang elit asli Douzong, tidak ada cara bagaimana orang mengatakannya. Dengan kemampuan luar biasa untuk bermanuver energi, permukaan tubuhnya melepaskan cahaya emas terang sesaat bahwa kekuatan kuat melonjak keluar dari telapak Xiao Yan. Bulu angsa berwarna emas padat muncul sebelum akhirnya membentuk armor bulu angsa emas yang dengan kuat menutupi area dadanya. Kekuatan kuat di telapak Xiao Yan tiba seperti yang diharapkan saat bulu angsa emas muncul. Gur gur gur. Meskipun Yan Luotian telah memanggil armor bulu angsa emas pada titik kritis seperti ini, itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiao Yan pada jarak yang dekat. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan kekerasan yang menghancurkan baju besi emas dan dengan tegas mencantumkan dirinya ke tubuh Yan Luotian. Tenggorokannya segera terasa manis ketika mulut penuh darah segar tanpa sadar diludahkan keluar. Seteguk darah segar dari Yan Luotian ini baru saja diludahkan ketika itu segera mengeluarkan seruan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ketiga tentara kekaisaran besar itu menatap Yan Luotian dengan tatapan tertegun. Mengapa elit Douzong ini meludahkan darah setelah saling bertukar pukulan selama hampir beberapa menit? Wajah kedua tetua Mulan di udara di atas pasukan aliansi berkedut ketika mereka melihat adegan ini. Wajah mereka segera berisi senyum dingin saat mereka diam-diam memarahi bahwa Yan Luotian layak mendapatkannya di dalam hati mereka. Mereka sudah mengatakan bahwa orang ini bukan ahli Dou Huang biasa. Namun Yan Luotian benar-benar berani mengandalkan kelincinya untuk melakukan kontak dekat dengan Xiao Yan. Yang pertama benar-benar tampak terlalu banyak muka untuk dibuang. Dibandingkan dengan pasukan tiga aliansi tertegun, benteng, yang semula tenang, telah meledak menjadi sorak-sorai bumi. Pada saat ini, rasa takut yang berasal dari pemimpin sekte racun telah menjadi jauh lebih lemah karena adegan ini. Orang ini, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan cacat di telapak tangannya. Dia juga tidak menyeret hal-hal. Hai Bodong dan yang lainnya membawa senyum saat dia memuji berulang kali. Kamu bajingan kecil. Yan Luotian dengan seketika kehilangan banyak muka ketika dia mendengar sorakan yang jelas dari benteng. Kutukan marah teriak keluar. Cahaya berwarna emas langsung melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Luotian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan tusukan. Leluhur ini pasti akan mematahkan jari Anda satu demi satu. Mata Yan Luotian dipenuhi dengan kemarahan saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Sayap besar di punggungnya mengepak setelah suaranya terdengar.
Yan Luotian bergegas menuju Xiao Yan. Pedang jari emas tajam yang dibentuk menembus semua titik fatal Xiao Yan. Dalam kemarahannya, Yan Luotian sepertinya telah melupakan instruksi yang diberikan wanita berambut putih tadi. Xiao Yan buru-buru mundur saat Yan Luotian yang marah mendekat. Namun, kecepatan Xiao Yan dan yang terakhir adalah serupa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk benar-benar membuang yang terakhir dari ekornya. Mereka baru saja saling bertukar beberapa pukulan, tetapi pakaian di tubuhnya telah benar-benar terpecah oleh duri emas yang menutupi tubuh orang itu dengan padat. Banyak jejak darah berwarna merah terang muncul di tubuhnya. Darah berpotongan satu sama lain, terlihat agak buas. Xiao Yan sekali lagi menghindari serangan Yan Luotian dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap ke tanah. Penguasa Suan berat yang mendarat di tanah setelah direbut oleh 3 sesepuh Mulan sebelumnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Akhirnya, mendarat di tangan Xiao Yan. Dentang-dentang-dentang. Xiao Yan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa yang berat itu memasuki tangannya. Diblokir dengan liar serangan kekerasan Yan Luotian. Namun, meskipun memiliki penguasa berat untuk memblokirnya, gelombang kekuatan kuat yang mengikuti penguasa dan ditularkan juga menyebabkan tangan Xiao Yan hampir menjadi mati rasa. Seorang elit gila, Dou Zong, benar-benar terlalu merepotkan. Ini terutama kasus untuk orang yang tubuhnya dipenuhi duri panjang. Xiao Yan yang terlihat berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan liar dan kejam oleh Yan Luotian di langit, menyebabkan semua orang di benteng untuk mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini, pertarungan antara Medusa dan pemimpin dari sekte racun telah menjadi semakin intens. Jika Xiao Yan dikalahkan oleh Yan Luotian, itu pasti akan menyebabkan Medusa untuk mengungkapkan beberapa pembukaan dengan merasa khawatir. Pada saat itu, sepertinya pemimpin dari sekte racun akan mengambil keuntungan dari pembukaan dan serangannya. Xiao Yan, kamu harus bertahan. Hai Bodong dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka dengan erat. Mata mereka menatap tajam ke arah pertempuran di langit. Jantung mereka akan bergetar sedikit setiap kali luka muncul di tubuh Xiao Yan. Mereka juga tahu bahwa meskipun Xiao Yan mampu bertarung dengan seorang elit Dou Zong setelah menunjukkan semua kekuatannya, itu di bawah prakondisi dia akan habis-habisan sampai dia terluka parah. Pertukaran semacam ini mirip dengan dia mengintai hidupnya. Situasi buruk yang berada di Xiao Yan juga dirasakan oleh 2 orang di medan perang lain yang berfokus pada sisinya. Wajah mereka sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras ketika mereka melihat ke mata pihak lain. Serangan mereka segera menjadi sedikit lebih ganas. Kedua wanita ini saat ini sedang menjadi orang yang ganas. Itu wajar bahwa pertarungan mereka sangat berisiko. Metode penyerangan jahat mereka menyebabkan bahkan beberapa penonton merasa kedinginan di atas tubuh mereka saat mereka menonton. Di dunia ini, wanita memang lebih menakutkan daripada pria ketika mereka menjadi ganas. Dentang-dentang-dentang. 5 duri emas yang tajam dengan keras dikaitkan dengan penguasa berat sebagai pandangan biadab melintas di wajah Yan Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penguasa berat diputar tiba-tiba, melarikan diri dari tangan Xiao Yan. Tubuh Yan Luotian bergerak dengan cara aneh setelah dia memukul penguasa berat itu. Dia muncul di depan Xiao Yan dan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiao Yan. Pucat putih muncul di wajah Xiao Yan setelah menerima pukulan berat tersebut. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya saat kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan ganas menghantamnya ke pinggang Yan Luotian. Pukulan sebagai ganti lutut. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan melintas dan dia segera meninggalkan bayangan setelah tubuhnya kembali. Bisakah kamu melarikan diri? Yan Luotian telah merasakannya saat Xiao Yan menghilang.
Tawa liar terdengar dan tubuhnya sekali lagi melengkung menjadi busur yang aneh. Sayap angsa di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kali berikutnya dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah di belakang Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan sesuatu ketika Yan Luotian muncul di belakangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan diri kali ini. Tinju Yan Luotian dengan kasar terhempas ke punggungnya. Gruk gruk gruk. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar untuk dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini, Yan Luotian tersenyum dengan kejam dan mengepakkan sayap angsa berwarna emas di punggungnya saat dia tiba-tiba menyerang ke arah Xiao Yan yang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara kaget ketika melihat adegan ini. Kelompok Hai Bodong juga memiliki wajah pucat. Mungkinkah Xiao Yan bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiao Ding gelap dan serius saat dia dengan lembut berteriak. Hai Bodong mengangguk. Sayap es salju putih dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke arah posisi di mana Xiao Yan berada dalam cara yang seperti kilat. Xiao Yan jatuh dengan cepat di udara. Angin liar bersiul di sisi telinganya sementara matanya tertutup rapat. Tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa suaranya lembut mendesak, itu akan segera siap. Sayap angsa emas cerah melebar, tampak sangat spektakuler. Yan Luotian melihat Xiao Yan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Bocah kecil Du Huang ini sebenarnya telah menyebabkannya, seorang elit Dozong, untuk memuntahkan darah dan menjadi terluka di depan semua orang. Ini tidak berbeda dengan secara terbuka memberinya tamparan, menyebabkan dia mengalami kesulitan bertahan. Oleh karena itu, dia akan menangkap orang ini tidak peduli apa sebelum menyiksanya dengan benar. Hai Bodong yang bergegas mengawasi Yan Luotian, yang kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Wajahnya sangat jelek. Dia mengatupkan giginya dan menaikkan kecepatannya dalam upaya untuk bergegas dan menyelamatkan Xiao Yan. Sayap Yan Luotian mengepak dari jarak sedekat itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh saat tangannya dengan kejam menyambar kepala Xiao Yan. Namun, sama seperti tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Xiao Yan, kepala yang terakhir tiba-tiba berbalik dan menghindarinya. Penghindaran yang tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan Yan Luotian menjadi terkejut. Apakah orang ini sudah sadar? Kejutannya berlangsung hanya sesaat sebelum kebencian melintas di matanya. Kakinya dengan kejam menendang punggung Xiao Yan. Kaki itu terbungkus cahaya keemasan yang bisa merobek udara. Itu hanya akan menyerang target ketika Xiao Yan tiba-tiba berbalik tubuhnya dan memelototi Yan Luotian dengan seringai ganas. Dia mengayunkan tangannya dan seukuran 3 lotus api berwarna merah tiba-tiba melesat ke arah yang terakhir. Hai Bodong, yang bergegas mendekat, melihat lotus api pada saat itu dilempar oleh Xiao Yan. Kejutan segera melonjak di dalam matanya. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya sebelum bergegas kembali ke benteng dengan sekuat tenaga. Baru setelah melihat adegan ini dia menyadari bahwa Xiao Yan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk menggumpal teratai api yang menakutkan ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melempar teratai api. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menikmati Yan Luotian yang tercengang. Segel tangannya terbentuk saat dia dengan lembut mengeluarkan suara dari mulutnya, meledak. Sebuah ledakan menakutkan yang menggetarkan bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi liar dan kekerasan yang menakutkan menyapu langit seperti tornado. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya.
biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.